Selamat pagi, siang, sore, Bu Firma dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Corporate Governance System. Saya Apriyanti Vitasari Simbolon dengan NIM 17211414149 dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Alice Maria Ramubita 17211414140, Miranda Meyuliana Gultom 17211414153, Putu Kristanto Berry 17211414160, Putri Irene Hareva 17211414163, Rita Mariana Simanung Khalid 17211414164. Di sini saya akan menjelaskan governance sebagai sebuah sistem. Nah, menurut Lutfi Arman tahun 2001, sudut pandang organisasi atau korporasi sebagai sebuah sistem terbuka didasarkan pada paradigma fungsionalis yang merupakan landasan filosofis dari konsepsi governance. Nah, paradigma fungsionalis mensyaratkan setiap individu atau kelompok yang berkepentingan dengan korporasi melaksanakan fungsinya dan menjaga hubungannya sesuai dengan struktur yang diatur dalam perundang-undangan atau regulasi di dalam suatu sistem atau lingkungan tempat korporasi berada. Nah, sedangkan menurut Adam Smith dalam kerangka governance, Adam Smith dalam tulisannya The Theory of Moral Sentiments tahun 1759 mengibaratkan sistem sebagai suatu permainan papan catur. Adam Smith mengibaratkan bahwa setiap bidak di papan permainan catur mempunyai fungsi, peranan, serta motion berbeda. Nah, dengan berdasarkan metafora permainan catur itu, Adam Smith tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu sistem corporate governance yang terdiri dari berbagai perangkat atau kelembagaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan melalui mekanisme check and balance agar sistem dapat bekerja secara optimal. Corporate governance system dan model. Menurut Shaw 2003, pemahaman terhadap the system of governance dan the governance model merupakan hal yang krusial di dalam memahami operasionalisasi konsep governance, terutama dalam memahami proses organisasi melalui kerangka governance. Nah, kerangka dan proses governance yang dimaksud akan berhubungan dengan berbagai keputusan organisasi serta outcomes dari keputusan yang telah dilakukan. Nah, dalam kaitan ini, Shaw tahun 2003 mengingatkan bahwa sistem dan model governance harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh sehingga dapat berinteraksi secara lebih baik untuk memberikan hasil yang optimal. Governance model merupakan kerangka dan proses termasuk aktivitas serta berbagai peralatan dan metodologi yang dapat dideskripsikan, didokumentasikan, dipelajari, serta dioperasionalisasikan dalam suatu organisasi. Itu menurut Shaw 2003. Nah, sedangkan sistem governance dideskripsikan sebagai keterlibatan aktif dari keseluruhan perangkat organisasi yang berinteraksi secara dinamis di dalam kerangka governance model. Nah, dengan demikian, sistem governance juga tidak akan bisa bekerja tanpa didukung oleh suatu model governance. Secara keseluruhan, berjalannya sistem governance akan sangat dibutuhkan oleh bagaimana individu di dalam organisasi bekerja sama untuk mengantisipasi, memahami, dan melakukan tindakan sehubungan dengan konsekuensi yang muncul dari pilihan keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Baiklah, saya Miranda Meyuliana Gultom dengan NIM 17211414153 akan mempresentasikan tentang keberagaman sistem corporate governance. Yang pertama, manfaat-manfaat penerapan corporate governance secara umum. Manfaat-manfaat penerapan corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai bagi berbagai pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam suatu organisasi atau korporasi dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, untuk meningkatkan akses korporasi tersebut di dalam pasar modal, serta terjadinya peningkatan daya saing korporasi. Penerapan corporate governance yang benar dan sehat akan mempengaruhi kredibilitas ekonomi pasar suatu negara dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam praktik penerapan corporate governance. Yang pertama yaitu beragamnya konteks lingkungan corporate governance antar negara dan lingkungan yang bersifat dinamis serta rentan terhadap berbagai perubahan.
Kondisi ini mengindikasikan tidak terdapat suatu sistem corporate governance yang spesifik untuk diterapkan secara universal dan lintas negara. Selanjutnya, terdapatnya perbedaan struktur ekonomi dan aturan main atau regulasi yang ikut memberikan kontribusi pada perbedaan tersebut. Yang terakhir yaitu perbedaan politik atau komparatif politik serta pola sosial kemasyarakatan dan perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara. Variasi di dalam praktik dan aplikasi sistem corporate governance di berbagai negara ini dianggap sebagai fenomena yang penting. Secara positif, variasi ini diharapkan dapat mengacu pada upaya pencarian melalui pengembangan suatu sistem dengan struktur maupun mekanisme governance yang semakin efisien. Proses pengembangan ini diharapkan dapat memaksimumkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang governance dan sistem keuangan. Struktur modal atau capital struktur dapat dianggap sebagai suatu pola yang menggambarkan bagaimana risiko dan pengembangan dilakukan oleh berbagai investor dalam suatu korporasi. Berdasarkan pengertian ini, maka struktur modal perusahaan tidak hanya berhubungan dengan terbatas kepada komposisi atau struktur antara pembiayaan menggunakan uang dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sistem keuangan yang dianut oleh sebuah perekonomian dapat dibedakan menjadi sistem keuangan yang berorientasi kepada bank dan berorientasi kepada pasar. Secara umum, perbedaan keduanya terletak pada penggunaan sumber pembiayaan yang dominan dilakukan oleh setiap perusahaan dalam suatu sistem perekonomian. Pada sistem keuangan berorientasi perbankan, pembiayaan perusahaannya didominasi oleh penggunaan sumber pembiayaan dari lembaga perbankan, baik institusi perbankan berbentuk bank umum komersial maupun bank investasi. Sementara pada sistem keuangan berorientasi pasar, pembiayaan perusahaan didominasi oleh dana yang berasal dari pasar keuangan, terutama pasar modal. Pembiayaan melalui pasar modal tersebut tidak hanya berbasiskan ekuitas yang diperoleh melalui penjualan berbagai bentuk saham, namun juga berupa pembiayaan dengan utang melalui penerbitan surat utang jangka panjang dalam bentuk obligasi perusahaan. Perbedaan signifikan pada pola sistem keuangan berorientasi bank versus pasar terletak pada peranan bank umum di dalam menyediakan pembiayaan terhadap sektor korporasi atau perusahaan. Terlepas dari perbedaan kedua sistem keuangan tersebut memiliki fungsi untuk dapat membantu mengidentifikasi dan menjelaskan perilaku perusahaan, khususnya dalam menemukan solusi atas problem keuangan yang muncul pada setiap perusahaan di dalam lingkungan sistem keuangan yang berbeda tersebut. Mayoritas perusahaan memiliki sistem keuangan yang berorientasi pada lembaga keuangan. Kondisi ini memiliki interpretasi kemampuan dan kepercayaan perusahaan untuk menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap sumber pembiayaan perusahaan. Hal ini tergambar dari kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Umum Komersial dalam memberikan stimulus bagi perusahaan atas produk pembiayaan yang dihasilkan, serta cenderung menggunakan lembaga perbankan sebagai alternatif utama sumber pembiayaan bagi perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian ini merupakan akar masalah dari konsepsi good governance yang telah diakui sejak lama. Menurut studi Laporta Lopez Silanes Selver menemukan bahwa 64% perusahaan besar di 27 negara terkaya di dunia mempunyai controlling shareholder, dengan pengendaliannya itu terpusat pada keluarga. Karakteristik yang sama juga ditemukan pada emerging and developing countries di studi Claessens yang menemukan bahwa korporasi di wilayah Asia didominasi oleh highly concentrated ownership dalam jumlah yang besar.
Untuk kasus Indonesia diungkapkan bahwa 71% kepemilikan perusahaan itu yang telah go public terkonsentrasi pada family ownership. Dan angka tersebut merupakan jumlah tertinggi dibandingkan 9 negara di Asia Timur. Ketika kepemilikan yang terkonsentrasi pada tingkatan di mana keluarga pemilik mayoritas memiliki otoritas pengendalian yang besar terhadap perusahaan, maka the agency problem telah beralih dari pola tradisional menjadi konflik antara pemegang saham, pengendali, yang juga terlibat dalam kepengurusan perseorangan dengan pemegang saham minoritas. Pihak pemilik mayoritas juga dapat mempengaruhi keputusan korporasi yang akan menguntungkan kelompok mereka. Sementara biaya keagenan ditanggung oleh pemilik minoritas. Kondisi demikian menjadi semakin akut ketika pemilik pendali juga terlibat sebagai bagian dari direksi atau komisaris perusahaan yang memiliki karakteristik tersebut. Jika hal demikian terjadi, maka tingkatan masalah keagenan atau the agency problem tidak lagi seperti yang ditemukan dalam pola tradisional antara manajer dengan pemilik, bagaimana yang ditemukan pada perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar atau widely dispersed ownership. Jadi, keberadaan pemegang saham dengan jumlah mayoritas atau holder of block shareholder di sisi lain juga direkomendasikan dapat memberikan manfaat kepada korporasi, yang akhirnya manfaat itu juga diperoleh atau bermanfaat untuk pemegang saham. Bradley and Dance memberikan argumentasi bahwa sebuah korporasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas memiliki insentif yang kuat untuk meyakinkan bahwa the capital is deployed sparing and use efficiency and that in the reproduction costs are tightly managed. Alasannya bahwa efek dari insentif pola kepemilikan itu akan mengurangi kebutuhan pengawas dan supervisi dari pihak lainnya di luar perusahaan sehingga akan mengurangi monitoring cost sebagai salah satu komponen biaya keagenan. Pola demikian juga dapat memitigasi masalah free riding dalam mekanisme pengendalian korporasi sehingga memungkinkan pengendalian untuk dilaksanakan lebih efektif lagi. Keuntungan yang lainnya juga melalui keberadaan pemegang saham pengendali akan diperoleh bagi perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok bisnis. Struktur kepemilikan dan mekanisme pengendalian. Jadi, teori keagenan memiliki dua jenis perangkat tata kelola dalam mereduksi dampak dari masalah keagenan, yaitu ada mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian eksternal. Untuk pengendalian eksternal ini mengacu pada kemungkinan lingkungan yang eksternal, di mana perusahaan itu akan bereaksi dalam mendisiplinkan perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang rendah. Sementara pengendalian internal mengendalikan pengendalian seperti perangkat internal yang terdapat dalam perusahaan seperti keberadaan. Saya akan membahas tentang governance karakteristik dan komparasi. Karakteristik governance yang dibahas pada kali ini adalah karakteristik governance yang ada di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan sistem CG mengikuti pola Continental European Model. Nah, Continental European Model adalah di mana model ini memperkenankan stakeholders atau selain pemegang saham untuk menjadi anggota dewan perusahaan atau dewan pengawas dan bukan termasuk kategori market dominated system. Klaim demikian didasarkan kepada beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, Indonesia mengadopsi tradisi hukum French Civil Law Tradition sebagaimana ditemukan dan digunakan juga oleh berbagai negara kontinental Eropa. Nah, French Civil Law Tradition ini adalah peraturan yang ditetapkan adalah hukum tertinggi. Yang kedua, menggunakan sistem dewan dua tingkat atau two-tier board systems, yaitu direksi dan dewan komisaris, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, perusahaan Indonesia bahkan yang sudah go public didominasi oleh struktur kepemilikan yang terkonsentrasi atau the dominance concentrated ownership structures.
Nah, kepemilikan yang terkonsentrasi ini merupakan suatu kondisi di mana sebagian besar saham dikendalikan oleh suatu kelompok individu yang memiliki saham relatif dominan dari yang lainnya. Dan yang keempat, menggunakan sumber pembiayaan korporasi yang secara dominan berasal dari pembiayaan eksternal, seperti melalui lembaga perbankan atau heavy reliance on external sources of financing. Nah, pembiayaan eksternal adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan dana yang diperoleh itu berasal dari luar perusahaan. Nah, di samping 4 karakteristik tersebut, pengendalian yang kuat oleh keluarga pada perusahaan publik dan afiliasi kepada kelompok bisnis yang juga dimiliki oleh keluarga serta hubungan yang dekat antara pebisnis dengan pemerintah memperkuat argumentasi bahwa kuatnya indikasi berlakunya di insider control system pada berbagai korporasi di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen governance. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa sistem governance dan governance model atau model governance merupakan sistem yang merupakan hal yang harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh sehingga dapat berinteraksi secara lebih baik dan memberikan hasil yang optimal. Ini menurut Shaw. Nah, kenapa bisa begitu? Kita melihat dulu apa itu governance model. Nah, governance model merupakan kerangka dan proses, termasuk aktivitas serta berbagai peralatan dan metodologi yang dapat dideskripsikan, didokumentasikan, dipelajari, serta dioperasionalisasikan dalam suatu organisasi. Dalam kaitan ini, governance model merupakan kerangka dan proses pengambilan keputusan yang didesain agar korporasi mampu tumbuh dan bertahan di dalam lingkungannya. Nah, kenapa governance model dan sistem governance dipandang sebagai suatu kesatuan? Karena governance model hanya akan menjadi benda mati tanpa didukung oleh perangkat sistem yang dinamis. Dalam kaitan ini, sistem governance dideskripsikan sebagai keterlibatan aktif dari keseluruhan perangkat organisasi seperti board, executive management, serta karyawan yang berinteraksi secara dinamis di dalam kerangka governance model. Suatu sistem governance terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, the governance structure atau struktur governance. Yang kedua, the governance process atau proses governance yang pada intinya terdiri dari perangkat governance mechanisms serta the governance outcomes berupa hasil yang diperoleh dari implementasi governance. Nah, ketiga komponen utama ini akan dibahas oleh teman saya pada slide selanjutnya. Saya Alice Maria Rambubita dengan NIM 172114140 akan melanjutkan presentasi mengenai struktur governance. Menurut Tricker 2009, struktur governance penting dalam mendukung berfungsinya corporate governance dalam suatu korporasi secara efektif, sehingga harus jelas dan dapat dipahami oleh berbagai elemen organisasi. Hingga saat ini belum ditemukan dan ditetapkan bentuk dan format struktur corporate governance yang tepat dan aplikatif dari lintas organisasi yang dicirikan oleh karakteristik lingkungan organisasi yang berbeda. Namun demikian, hal terpenting di dalam praktik adalah cara individu atau anggota organisasi menempatkan struktur corporate governance sehingga dapat bekerja secara optimal. Dalam kaitan ini dapat ditegaskan bahwa efektivitas struktur corporate governance sebagai bagian dari suatu sistem corporate governance secara menyeluruh dan sangat ditentukan oleh faktor manusianya, pola seleksi, dan motif. Mekanisme governance.
Para ahli governance Leifer dan Visny 1997 menyatakan bahwa mekanisme governance dibutuhkan sebagai bagian penting dalam kerangka corporate governance karena dapat memberikan jaminan bahwa setiap investor dapat memperoleh pengembalian dari setiap investasi yang dilakukannya. Mekanisme governance dapat dikategorikan secara umum berdasarkan karakteristiknya sebagai bagian internal atau eksternal dari sebuah korporasi. Sementara mekanisme eksternal governance bertumpu kepada efektivitas mekanisme pasar di dalam mendisiplinkan perusahaan serta keandalan sistem hukum dan regulasi yang dimiliki oleh suatu negara. Karakteristik dasar kedua jenis mekanisme governance dapat menyebabkan terdapatnya sistem governance yang berbeda antar negara. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan sistem keuangan, hukum, dan kerangka regulasi yang digunakan, serta eksistensi pasar di dalam memobilisasi modal yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Mekanisme pengendalian internal. Tujuan utama mekanisme pengendalian internal adalah sebagai perangkat early warning system di dalam memosisikan agar organisasi back on track sebelum berbagai kesulitan yang akan dihadapinya dalam mencapai tahapan yang mengkhawatirkan. Dalam kaitan ini, keberadaan BOD merupakan puncak dari sistem pengendalian internal serta memiliki tanggung jawab untuk memfungsikan kembali perusahaan seperti pada kondisi normal. Nah, keberadaan BOD secara aktif di dalam struktur perusahaan untuk menjalankan peran pengawasan dan advisor terhadap manajemen yang dapat dipercaya sebagai mekanisme governance yang lebih efisien dan murah. BOD akan bertindak untuk meredam konflik kepentingan antara berbagai pihak dalam struktur perusahaan maupun antar berbagai stakeholder perusahaan lainnya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Suster. Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian eksternal. Dalam mekanisme pengendalian eksternal, ada hal yang paling ditekankan, yaitu mendisiplinkan perilaku manajemen. Mengapa penting mendisiplinkan perilaku manajemen dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan? Di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, banyak pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Maka perilaku manajemen perlu dikontrol agar tidak mengambil keputusan yang merugikan satu pihak dan namun menguntungkan satu pihak. Ini hanya salah satu contoh, misalnya manajemen memutuskan untuk melakukan ekspansi atas kesempatan yang ada. Tetapi di pihak lain, pemangku kepentingan yang lain berharap adanya pembagian dividen. Tetapi karena manajemen melihat adanya kesempatan untuk melakukan ekspansi, maka menunda untuk pembagian dividen. Oleh karena itu, dalam hal ini, perilaku manajemen perlu dikontrol agar tidak menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Ini merupakan hanya salah satu contoh dari bagaimana mendisiplinkan perilaku manajemen. Yang terakhir adalah governance outcomes. Governance sendiri telah dikenal sejak dahulu oleh berbagai perusahaan atau organisasi dan telah diterapkan dalam organisasi tersebut. Namun, governance sendiri telah mengalami evolusi atau perkembangan dari waktu ke waktu pula, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan dari suatu organisasi. Dalam governance outcomes ini ada beberapa pokok penting yang ditekankan di dalamnya. Pertama, meningkatkan daya saing dan akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan di tingkat global. Dikatakan hal ini karena dengan adanya governance yang baik dalam suatu organisasi, maka calon investor ataupun calon kreditur melirik organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan juga tata kelola yang baik dari suatu organisasi tersebut menjadi suatu jaminan ataupun kepercayaan bagi calon investor ataupun calon kreditur untuk memberikan keputusan
untuk melakukan investasi ataupun memberikan pinjaman modal kepada suatu organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik dari suatu organisasi juga menjadi kesempatan yang baik untuk mengembangkan sayap dari suatu organisasi ataupun perusahaan untuk masuk ke tingkat internasional. Yang kedua, diharapkan bahwa governance yang baik dalam suatu organisasi akan mengurangi konflik kepentingan antar pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Karena dalam suatu perusahaan banyak pemangku kepentingan dan memiliki tujuannya masing-masing. Maka governance sendiri menjadi suatu kontrol yang baik untuk mengurangi konflik antar kepentingan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah diharapkan bahwa governance juga menjadi sarana meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Dan hal itu dapat terlaksana jika semua elemen bekerja dengan optimal dan didukung oleh regulatory environment, di mana dengan regulatory tersebut dapat menjadi suatu jaminan penegakan hukum bagi yang melanggar. Dan governance yang baik dalam suatu organisasi akan menjadi suatu jaminan ataupun suatu harapan bagi semua pemilik kepentingan di dalamnya akan memperoleh hak dan kewajiban mereka masing-masing secara adil. Yang terakhir adalah governance outcomes. Governance sendiri telah dikenal sejak dahulu oleh berbagai perusahaan atau organisasi dan telah diterapkan dalam organisasi tersebut. Namun, governance sendiri telah mengalami evolusi atau perkembangan dari waktu ke waktu pula, seiring dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan dari suatu organisasi. Dalam governance outcomes ini ada beberapa pokok penting yang ditekankan di dalamnya. Pertama, meningkatkan daya saing dan akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan di tingkat global. Dikatakan hal ini karena dengan adanya governance yang baik dalam suatu organisasi, maka calon investor ataupun calon kreditur melirik organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan juga tata kelola yang baik dari suatu organisasi tersebut menjadi suatu jaminan ataupun kepercayaan bagi calon investor ataupun calon kreditur untuk memberikan keputusan untuk melakukan investasi ataupun memberikan pinjaman modal kepada suatu organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik dari suatu organisasi juga menjadi kesempatan yang baik untuk mengembangkan sayap dari suatu organisasi ataupun perusahaan untuk masuk ke tingkat internasional. Yang kedua, diharapkan bahwa governance yang baik dalam suatu organisasi akan mengurangi konflik kepentingan antar pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Karena dalam suatu perusahaan banyak pemangku kepentingan dan memiliki tujuannya masing-masing. Maka governance sendiri menjadi suatu kontrol yang baik untuk mengurangi konflik antar kepentingan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah diharapkan bahwa governance juga menjadi sarana meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Dan hal itu dapat terlaksana jika semua elemen bekerja dengan optimal dan didukung oleh regulatory environment, di mana dengan regulatory tersebut dapat menjadi suatu jaminan penegakan hukum bagi yang melanggar. Dan governance yang baik dalam suatu organisasi akan menjadi suatu jaminan ataupun suatu harapan bagi semua pemilik kepentingan di dalamnya akan memperoleh hak dan kewajiban mereka masing-masing secara adil.